Aku sadar kalau Jian Hengku selingkuh setelah lihat bukan barang kehamilan di pesanan tahu baunya. Karena kami jelas-jelas nggak punya anak. Lihat-lihat pesanan, ada berbagai produk kecantikan dan skincare merek mahal. Yang aku nggak tega beli, salah satu tas tangan edisi terbatas. Sebuah dan Jian yang hamil belakangan ini. Kayaknya cuma satu bawahan perempuannya. Hari ini lagi ada acara makan-makan departemen mereka. Ini semua kebetulan doang? Ini siapa? Cantik banget, nyasar kali ya. Wah, lama nggak ketemu, semuanya. Oh, ternyata kakak ipar. Makin awet muda aja. Iya, kayak artis. Kakak ipar, duduk sini aja. Kamu ngapain? Banyak orang nih. Takut apa? Kita kan suami istri yang sah. Jian Heng, sini. Kita minum bareng, ayo. Bersulang untuk Bos Sao, ayo. Tasnya bagus, beli di mana? Xiaomi? Tas ini suamiku yang beliin lewat reseller. Dengan harga lebih mahal, susah banget dapetinnya. Suamiku, kapan nikah? Jian Hengku nggak pernah cerita. Kok malah udah hamil? Tahun lalu daftar, belum ada resepsi. Jadi nggak sengaja bilang ke rekan kerja. Jadi dia dan satu Jian Heng udah deket sejak tahun lalu. Makeup kakak hari ini bagus. Orang yang udah berumur emang harus jaga penampilan. Soalnya kayak Kak Sao yang hebat gini. Cewek-cewek di kantor pada nempel terus. Sialan. Kalian semua sialan. Kakak, kamu baik-baik aja? Tentu baik-baik aja. Omongan yang bagus. Orang yang biasa makan enak-enak. Pengen coba rasanya, Tai. Mending adik-adik di kantor yang mau, daripada cari di luar. Iya kan, Xiaomi? Haha. Bercanda aja kok. Kalau Jian Hengku selingkuh, aku bakal bunuh pasangan itu. Jadi, tolong jagain dia buat aku. Entar malah kamu yang nangis. Xiaomi perutnya nggak enak. Cepetan periksa dia. Jian Heng itu emang dari dulu. Apa semua orang selalu begitu perhatian dan bawahan? Iya, kita kan rekan kerja. Saya ada rapat malam ini, tolong bantu saya. Sampaikan pesan ke atasan kalian. Oke, Kau pikir Shenyu, apakah dia sudah tahu hubungan kita? tidak mungkinlah. Tapi aku selalu merasa kata-katanya hari ini ada arti di baliknya. Dia juga sengaja bilang aku sakit perut. Jangan berpikir macam-macam, properti sudah dialihkan atas namaku. Aku janji akan segera cerai. Dia lembur malam ini. Mari kita manfaatkan waktu ini. Hao Jian Heng, benar-benar tidak membuat saya kecewa. Halo Manager, apakah Anda sudah menerima pemberitahuan kalau Direktur sudah ikut perkotaan? Akan datang lebih awal dan menginap di suite Presiden? Dia sudah datang lebih awal. Aku di kamar 8888, kemari secepatnya. Direktur Su. Beberapa hari ini di suite Presiden, akan ada tamu kehormatan yang tinggal di Haicheng. Dia adalah orang terkaya di negara ini, Direktur Su dari Grup Pembangunan Perkotaan. Shen Yu, kamu yang akan menjamu dia. Jangan sampai ada kesalahan apapun, dengar? Perusahaan Hao Jian Heng, termasuk anak perusahaan Grup Pembangunan Perkotaan. Jika tahu karyawan punya hubungan terlarang, apakah menurutmu? Kamu lupakan bagaimana suamimu mengkhianatimu? Kamu tidak ingin membalas dendam? Bagaimana kamu tahu itu?
Halo? Nona. Ada apa denganmu? Aku pikir kamu tidak akan setia pada cinta pertamamu itu ya? Kamu tahu apa yang terjadi? Kemarin itu hanya kecelakaan. Aku dijebak oleh orang. Ini kartu tambahanku. Gunakan sesukamu, ini kompensasiku untuk apa yang terjadi kemarin. Apakah dia mengira saya ini orang bodoh yang mudah ditipu? Wah, Direktur Su sungguh murah hati. Tapi, kita semua orang dewasa, one night stand kan, aku ngerti. Kalau dihitung-hitung, orang seperti Direktur Su, bukan sembarang orang bisa tidur denganmu kok. Sebenarnya aku yang untung, jadi kartu ini tidak aku terima. Silakan ambil kembali. Tapi jika Direktur Su benar-benar ingin memberiku kompensasi, lebih baik temani aku beberapa kali lagi. Baiklah, kapanpun kamu mau, aku siap menemani. Maaf. Benar-benar kamu. Aku Ye Xingyo, seorang pengacara, khusus menangani kasus perceraian. Pengacara Ye, sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu, ya? Aku ada usaha lain, dulunya. Tunggu. Kalau mau cerai, ingat cari aku. Selesai. Selesai apa? Cepat sekali, sudah berhasil dapatkan cahaya bulan temanmu. Hebat juga. Cuma kebetulan saja. Oh ya, bantu aku selidiki. Siapa yang memberi obat padaku tadi malam? Benar ada yang berani kasih obat padamu? Aku kira itu. Aku yang mengatur semuanya sendiri. Begitu dapat kabar, langsung buru-buru ke Haicheng. Sekalian suruh aku tangani kasus perceraian. Masih kurang jelas? Dulu dia tega tinggalkan aku, cuma untuk nikah sama orang seperti ini. Pantas saja hidupnya sengsara. Bangun, kamu bangun. Halo, 120? Di sini ada seseorang pingsan. Kamu sudah sadar. Aku akan balas budi. Tidak perlu. Bos, Nona Shen menolak pertunangan dan kabur. Perceraian. Wah, benar-benar perhatian pada bawahannya. Tidurnya nyenyak sekali. Jian Heng, kamu di rumah? Kemarin malam. Sepertinya aku lupa bawa kunci. Gimana nih? Gimana? Cepat pakai baju. Kamu sembunyi dulu. Aku nggak mau. Sini, cepat. Xiaomei, Perutku sakit. jangan takut. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tunggu, bukankah kamu harus kasih penjelasan padaku? Nanti aku pulang baru jelaskan. Bagus, sekarang bahkan nggak mau pura-pura lagi. Shenyu, kamu di mana? Keluar kamu. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Masih berani tanya. Apa kamu yang bikin Xiaomei? Hampir keguguran? Rupanya kalian berdua sudah tahu dari dulu. Xiaomei dan Jian Heng cuma rekan kerja biasa. Dia cuma datang berkunjung ke rumah kita. Kau benar-benar membuatnya menderita seburuk itu. Meeting jatuh karena dia sendiri. Soal apakah dia datang tamu pagi ini, atau sudah jadi tamu semalam suntuk. Aku belum tahu sekarang, tapi lihat sikap kalian berdua. Hari ini kalian sudah berbuat membahagiakan. Kau berani memfitnah anakku. Aku tidak bersalah, tapi apakah kalian berdua ada hati yang bersalah? Aku tidak tahu. Kalau berani buat onar di sini lagi. Jangan salahkan aku yang ungkap semuanya. Sayang kecil, hari ini kau tidak bisa lari. Ikut aku ke rumah sakit minta maaf sama Xiaomei. Ayah Xiaomei kan pejabat tinggi di grup pembangunan perkotaan. Kau ini Xiaomei, kau sama saja menghancurkan masa depan Jian Heng. Lepaskan aku. Kalau tidak lepaskan aku akan lapor polisi. Polisi tidak mau urus urusan rumah tangga begini. Seperti tidak dapat. Sudah hal lain. Memukul manajer kalian loh. Ada orang yang dipukul. Naik ke atas. Masalah ini bermula dari aku, biar aku yang tangani. Kalau begitu hal yang kau lakukan semalam jadi tidak ada gunanya sama sekali. Aku harus lakukan sesuatu untukmu. Tenang saja, aku sudah lapor polisi. Naik ke atas. Baik. Ada orang yang dipukul. Buang mereka berdua keluar dari sini. Lepaskan aku. Kau siapa? Kau simpanannya Shenyu kan?
Siapa di antara kalian yang berani sentuh aku lagi? Aku akan gugat kalian sampai kalian bangkrut total. Takut kan? Kalau takut cepat panggil Shen Yu. Si simpanan kecil itu keluar. Dengan begini aku bisa pikirkan untuk tidak gugat kalian. Cuma minta kalian ganti biaya pengobatan kami saja. Biaya pengobatan? Berapa? 200.000. Aku salah bicara tadi, bukan 200.000, tapi 500.000. 500.000 juga tidak masalah. Bukan 500.000, aku mau 1 juta. Begini saja, aku kasih kalian 2 juta. Cuma apakah kalian punya nyawa untuk menerima uang itu? Kami dari instansi terkait, ikut kami sekali perjalanan. Apa ini salah orangnya? Tenanglah, tenanglah, itu dia. Tuan Su terima kasih hari ini. Aku orangnya tidak suka ucapan terima kasih cuma lisan. Cuma suka hal yang nyata. Ini untukmu. Obat luka cedera. Untuk apa kau kasih ini padaku? Kamu harus cepat sembuh. Aku masih ingin bersama Nona Shen. Mencoba sesuatu yang baru. Halo Yuyu, dengar penjelasanku. Baik, jelaskan. Aku dan Mei Bing tidak ada hubungan apa-apa. Kemarin makan malam agak larut, perutnya juga tidak enak. Aku pikir dekat dengan rumah kita, jadi aku. Baik, aku percaya kamu. Dan juga, aku ingin bercerai palsu denganmu sebentar. Alasannya? Yuyu jangan berpikir macam-macam, sebelumnya aku. Bukan bermain saham di luar, rugi banyak uang. Rumah juga digadaikan, jadi aku ingin cerai denganmu. Tunggu sampai aku tangan. Aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Waktu kita menikah dulu, tidak ada pesta pernikahan. Tapi untuk perceraian, aku ingin adakan upacara perceraian. Tapi kita sudah tidak punya uang lagi. Untuk biaya upacara perceraian, bisa pakai kartu kredit. Supaya orang-orang percaya kita benar-benar pisah. Baiklah Yuyu. Bu, lupakan saja. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan pria yang kalian perkenalkan itu. Ibu juga ingin yang terbaik untukmu. Xiao Su. Jika bukan karena ayahmu. Aku sudah punya orang yang disukai. Ayahku sudah lama meninggal. Kalau dia masih hidup, pasti tidak akan menjual anak untuk kehormatan. Kamu tidak berguna. Pergi sana. Hao Jianheng, kamu yang mengecewakanku. Di pesta perceraian, aku akan membuatmu hancur. Jianheng, aku sudah bosan hidup seperti ini. Dia setuju, tapi dia mau adakan perayaan perceraian. Kalau begitu cepat desak dia untuk pesan hotel. Kalau dalam 10 hari tidak cerai, aku akan aborsi. Jangan-jangan, aku yang akan mendesak ya? Istirahat yang baik. Pengacara Ye. Masuk. Urusan perceraian, mohon bantuan pengacara Ye. Pesta perceraian. Besok malam, aku jamin dia keluar tanpa apa-apa. Terima kasih. Itu tadi, besok mau undang Direktur Su tidak? Kalau Direktur Su mau datang, tentu saja disambut. Anda sebaiknya lihat tempat lain saja. Di sini adalah impossible Haicheng, tujuh Anda ada di sini. Dia tinggal di sini. Harga 1 malam di sini saja, mungkin sudah setara dengan pensiun Anda sebulan, ya? Bau miskin Anda ini hampir membuatku mabuk. Jangan-jangan cucu Anda adalah bos besar? Kurang ajar, bahwa manajer umum kalian datang pun. Tidak berani seperti itu aku. Apakah Anda masih orang penting? Kalau Anda masih mengganggu kami akan panggil satpam. Kalian. Apakah perusahaan melatih kalian seperti ini? Manager Shen, Tulis introspeksi 5.000 kata. Dan potong bonus serta kinerja bulan ini. Kakek, apakah Anda ingin memesan kamar? Biar saya layani Anda. Bukan pesan kamar, saya cari orang. Tapi peraturan hotel kami tidak boleh bocorkan privasi tamu. Bagaimana kalau Anda telepon dia, suruh dia turun menjemput Anda? Atau beri saya nomor kamarnya. Bocah nakal ini, saya telepon pun tidak diangkat. Kabur dari pernikahan, lari ke Haicheng, nanti saya patahkan kakinya. Gadis kecil ini, sikapnya lumayan baik. Ini seharusnya kami lakukan. Tolong pesankan suite untuk saya akan nongkrong di sini setiap hari. Saya tidak percaya tidak bisa menunggunya. Tapi kesehatan Anda. Tunang, saya tahu batasnya. Gadis ini bagus, saya harus perkenalkan dengan si tidak berguna itu, kenalan dulu. Kakek, ini kartu kamar Anda.
Terima kasih. Kakek, bagaimana Anda bisa datang? Kakek, Anda datang ke sini, kenapa tidak bilang? Saya bilang, biar kalian berdua terus kabur. Bukankah Anda tidak suka dengan nona kedua keluarga Shen? Nanti saya perkenalkan yang lain, pasti Anda suka. Siapa? Saya lupa tanya namanya. Besok dia kerja. Saya tanya jelas. Gadis kecil, tunggu saya. Gadis kecil, namamu siapa tadi? Kakek, nama saya Shen Yu. Hari ini tidak kerja? Saya mau siapkan baju perang malam ini. Baju perang? Perlu yang sangat mewah? Tentu saja semakin mewah semakin bagus. Kebetulan saya kenal satu toko rias, bagaimana kalau saya antar kamu? Baik, Xiaomei, apakah perlu membeli baju semahal ini? Tentu saja butuh. Aku sudah minta ayahku berkali-kali. Baru bisa dapat janji di toko ini. Aku tidak mau. Kalah sama perempuan tua itu. Oh, sangat cantik. Kakak Shen, betul-betul kebetulan. Kamu juga ada di sini ya? Ini kan mempersiapkan diri untuk pesta malam ini. Apa kamu tahu ini tempat apa? Satu baju di sini. Sudah sama dengan gaji kamu beberapa bulan loh. Apakah kamu mampu membelinya? Kalian harus hati-hati, beberapa orang. Mungkin punya tangan yang tidak bersih. Jangan sampai menyeret kami semua. Kamu sedang bicara tentang aku kan? Pencuri baru yang merasa bersalah. Aku sarankan kalian, buka pakaiannya dan cari. Aku tidak mencuri. Kamu bilang tidak mencuri berarti tidak mencuri. Kukatakan pada kalian, dia cuma pelayan hotel, bagaimana mungkin mampu membeli barang? Di toko kalian, dia diam-diam masuk ke sini untuk apa? Kalian pikir sendiri saja. Kulihat kamu benar-benar anjing tidak bisa berhenti makan tai. Kamu sendiri sudah kecanduan mengambil barang orang. Apakah kamu pikir seluruh dunia sama seperti kamu? Kamu Nona Shen, karena kamu sebersih itu. Lepas saja bajumu, biar semua orang lihat. Maaf Nona Shen, harap kamu mau bekerja sama. Baik, tapi jika terbukti bukan aku yang mencuri, kalian harus berlutut, bersujud 3 kali ke aku. Dan minta maaf padaku. Baik, aku akan mengawasi kamu sendiri. Cepat lepas semua bajumu sendiri. Masih bilang kamu tidak mencuri? Apa ini? Xiaomei, lihat. Kalian fitnah aku. Aku tidak mencuri. Sekarang bukti sudah jelas. Lihatlah kalian. Dia cuma seekor tikus yang bersembunyi di selokan. Kita lepas bajunya bersama-sama. Siapa tahu? Ada merah. Apa yang kalian lakukan? berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku bilang, bagaimana kamu berani ke sini? Ternyata cari om tua untuk lindungi kamu ya? Jika kamu bicara seperti itu lagi, hati-hati aku sudah mulutmu. Kamu berani memukulku? Cepat halangi dia. Ini sudah seperti pasar loak nih. Kakek, Tunang, kakek akan adili untukmu. Shen Yu mencuri barang, bukti sudah jelas. Meskipun ada orang yang mendukungnya, apa yang bisa dilakukan? kamu sekarang bisa bicara keras nih. Bagaimana kalau kita panggil polisi saja? Aku percaya di toko sebesar ini pasti ada kamera pengawas. Setelah masalah ini diperjelas, aku pasti akan melaporkan. Ini mungkin salah paham. Xiaomei, ayo kita pergi. Sayang, kau tunggu saja. Kalian larinya cepat. Ini cara kerja. Toko kalian? Karyawan, maaf pak, barang-barang di toko kami cukup mahal. Kehilangan sedikit saja. Karyawan, kami benar-benar tidak sanggup menangnya. Jadi kalian menuduh orang lain? Kata-kata Anda terlalu kasar. Kalian yang berbuat buruk, jangan protes kalau aku bicara keras. Hari ini, kakek akan memberi kalian pelajaran. Yuer, datang sini, pukul. Aku ingin lihat. Barang di tokonya seberapa mahal. Kakek sanggup ganti rugi. Kakek, jangan marah sama mereka. Aku suruh pukul, ya pukul. Kalau masih muda dulu. Kepala mereka sudah kubongkar. Kakek, jaga kesehatan, tenangkan diri. Berani-beraninya bikin masalah di studio kami. Karyawan, manajer, Anda datang. Kakek ini tidak masuk akal. Sulau. Kukira setelah sukses di Haicheng. Sudah lupa kakek tua ini. Mana mungkin, kalau tahu Anda datang. Langsung tutup toko, khusus melayani Anda. Manajer, aku... Mereka yang menghina Anda. Mereka tidak menghina aku. Tapi Nona di sampingku ini. Siapa tahu. Dia calon menantu keluarga Su. Kau pikir-pikir. Maaf, kalian belum minta maaf ke Nona ini? Maaf, kami salah. Sebagai permintaan maaf, semua baju Anda hari ini. Aku yang bayar. Kakek ini siapa sebenarnya? Kalian berdua dipecat. Manajer, kami benar-benar tidak sengaja. Karakter kalian, aku tidak tahu. Suka menilai orang dari status. Kalian tahu tadi menghina siapa? Cucunya adalah orang terkaya di negara, Su Shaocheng. Istri Su Shaocheng. Habis? Cepat berhenti kerja. Mungkin Su sementara senang. Bisa maafkan kalian. Pak Su. Habis? Pak Su, Anda datang.
Pelayanan toko kalian sudah naik kelas, sampai memberi salam hormat yang begitu besar. Jangan-jangan bercanda dengan saya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Saya buru-buru, cepat berikan saya pakaian yang pas. Anda bukan datang untuk menuntut tanggung jawab? Menuntut apa? Cepat pilih, kalau sampai mengganggu urusan penting Direktur Su, toko kalian benar-benar tutup. Baik, langsung. Kedua tamu sudah datang, silakan masuk. Bercerai kok malah buat pesta malam. Siapa yang tahu? Semuanya salah Shen Yu si imut ini. Nekat mau buat pesta perceraian. Demi harta keluarga, tahan saja sebentar lagi. Nanti dia keluar tanpa bawa apa-apa, baru lega. Heng Xiaomei. Xiaomei hari ini sungguh cantik. Memang, kalau dibanding sama orang lain, dikit sal. Lihatlah aura Shen Yu itu. Jauh kalah sama Xiaomei kita. Jian Heng hebat juga ya. Sudah naik Mercedes. Iya, ada orang yang memang tidak punya nasib menikmati kemewahan. Kakek, Anda yakin mau masuk? Saya takut nanti berkelahi. Justru saya harus ikut. Dari dulu tahu mereka brengsek begini. Kakek siang tadi seharusnya jangan lepaskan mereka dengan mudah. Tenang kakek, nanti cuma bikin mereka malu lebih parah. Bukan keluarga Xiaomei, kan? Mungkin mau nyari muka. Teman ayah saya dengar kabarnya. Anakku benar-benar punya selera bagus. Xiaomei adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Tentu saja. Siapa ini? Pasti kayak putih cantik deh. Siapa yang tahu? Saya juga belum pernah lihat. Shen Yu. Kok bisa dia? Jian Heng, dia yang saya ceritakan. Tua-tua yang kasih uang ke Shen Yu. Bagus juga Shen Yu, belum resmi cerai. Sudah ketemu kakek-kakek. Tak disangka Shen Yu tipe orang kayak gini. Mungkin karena tidak punya orang tua, kurang didikan. Kurang ajar. Jangan asal buang angin. Nggak sadar diri bau. Saya kakeknya Yuyu. Kakek, aku sering dengar kamu bilang tidak punya keluarga. Kakek, jangan marah sama orang-orang ini. Kamu masih mau cerai nggak? Kalau masih mau cerai, hari ini kamu sebaiknya diam-diam saja. Berani sekali kamu, Shen Yu, kamu. Jangan dulu terburu nafsu, Bu. Tunggu acara selesai, baru kita urus dia. Kamu siap? Wajahmu secantik apapun, tetap nggak bisa nutupin kekacauanmu. Shen Yu, jangan pura-pura. Sebenarnya aku harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih udah nyelamatin aku dari penderitaan. Kakek, ayo kita pergi. Terima kasih semuanya udah datang ke pesta perceraian aku sama Zhao Jianheng. Perkawinan yang menjijikan ini akhirnya berakhir di sini. Shen Yu, kamu ngomong apa? Ada apa ini? Ya, nih. Silakan semua lihat layar besar. Kok bisa gini? Nggak heran keluarga mereka sangat baik ke Xiaomei. Matiin itu. Jangan dengerin bocah sialan ini ngomong sembarangan. Video-video ini palsu semua. Palsu? Dia cuma nggak terima aja. Dia lagi nyebar fitnah. Aku nggak terima. Ketemu keluarga sampah kayak kalian. Anakmu selingkuh waktu masih menikah. Mindahin harta. Kalian berdua lebih parah lagi demi si pelakor ini. Datang ke tempat kerjaku, mukulin dan menghina aku. Yang aku lakuin hari ini, nggak ada apa-apanya dibanding perbuatan kalian. Kalian pasti akan dapat balasannya. Bocah sialan, tunggu kubunuh kamu. Hari ini, siapa yang berani sentuh? Coba. Si tua bangka, kamu tahu siapa bapakku? Siapa bapakmu? Aku kasih tahu sekarang. Bapakku pejabat tinggi di grup konstruksi kota. Wakil Direktur Mei. Wah, wakil direktur grup konstruksi kota? Astaga, kalau orang penting kayak gitu. Lebih baik kamu jangan ikut campur urusan hari ini. Biar tulang-tulang tuamu ini nggak berantakan di sini. Kakek, lebih baik kakek pergi dulu aja. Ini urusan nggak ada hubungannya sama kakek. Kirain siapa? Cuma grup konstruksi kota, itu pun cuma wakil direktur. Cuma pakai kelingkingku aja, udah bisa aku remukin. Kamu nggak takut lidahmu putus ngomong gede? Berani-beraninya ngerusak aku. Lepasin dia, bocah sialan. Tadi kan kamu sok jago? Ayo, minta ampun sama aku. Tahan dia. Sekarang bisa lepasin orangnya kan? Jian Heng, jangan urusin aku. Si tua bangka ini nggak berani ngapain-ngapain ke aku. Mei, cepetan panggil ambulans. Hubungi bapakku. Aku mau mereka mati. Kalian tunggu aja.
Apa kamu tidak apa-apa? Xiao Cheng, punggung orang tadi. Kelihatan seperti kakek kita. Jangan omong kosong, pesta sudah mulai sepertinya. Ini semua salah hotel ini, bahkan landasan terbang helikopter pun tidak ada. Kakek, terima kasih banyak hari ini. Kamu anak yang baik, membuatmu menderita. Kakek, lebih baik kau tinggalkan Hai Cheng saja, kan? Apa? Apakah aku terlihat seperti orang yang takut pada mereka? Memang tidak takut, tapi seperti kata pepatah lama. Naga kuat pun tidak bisa menekan ular lokal, siapa tahu. Tenang, tidak usah takut. Aku hanya khawatir dengan identitasmu. Identitasku? Aku ingin menikahkanmu dengan cucuku, jadi menantu perempuanku. Cuma saja, aku takut dia menganggapmu sudah pernah menikah sebelumnya. Kakek, aku tidak pantas untuk cucumu. Kata aku pantas ya pasti pantas. Tapi, aku masih harus minta persetujuan dari nenek tua itu dulu. Aku akan panggil dia ke sini sekarang. Shen Yu, belakangan ini kamu. Apakah kamu menyinggung seseorang? Presiden Mei dari Grup Pembangunan Perkotaan menyuruhku cari alasan buat memecatmu. Grup Pembangunan Perkotaan? Iya, hotel kita kan masih dikendalikan sahamnya oleh Grup Pembangunan Perkotaan. Lebih baik kamu minta tolong sama Presiden Mei saja. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Untuk tidak membuatmu kesulitan, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Jangan minum lagi. Apa hakmu mengaturku? Kalian laki-laki tidak ada yang baik. Benar. Aku memang bukan orang baik. Ayo pulang bersamaku, ya? Ayo, jalan. Aduh, sakit banget. Duduk sini. Kaki ini yang sakit? Hang. Jangan terlalu keras. Bagus sekali Shen Yu. Kamu memang hebat ya. Baru saja bergaul sama pria tua. Sekarang sudah bergaul sama pria muda lagi. Pria muda. Dia bilang kamu pria muda. Dia tidak mengenalimu ya? Cuma bermain trik buat menipu orang. HMPH, kamu tidak benar-benar tahu kan kalau dia adalah dari Grup Pembangunan Perkotaan. Pemimpin terbesarnya? Apa? Kamu tidak benar-benar tahu kan kalau dia adalah dari Grup Pembangunan Perkotaan. Pemimpin terbesarnya? Pemimpin terbesar Grup Pembangunan Perkotaan. Kamu terlalu banyak minum atau belum bangun tidur? Pemimpin terbesar Grup Pembangunan Perkotaan mau berhubungan dengan barang bekas sepertimu. Bergaul bareng. Jaga mulutmu baik-baik. Apa? Aku sudah menyentuh titik sakitmu? Dan juga kamu, anak muda, hidup bergantung pada wanita. Tidak tahu malu sama sekali. Kamu. Kenapa aku tidak tahu malu? Bukan sembarang orang punya kesempatan ini. Jadi, Anda orang. Benar-benar tidak punya muka. Buat apa punya muka? Hanya orang yang tidak tahu malu bisa hidup lebih baik. Lagian, prinsip ini, kamu harus lebih paham dari aku kan? Perhatikan kekuatan seranganmu. Kenapa? Sekarang kamu kasih hadiah? Aku kan suruh kamu perhatikan kekuatan. Lebih bagus bikin dia lumpuh setengah badan. Lepaskan aku. Kalian berdua bajingan, sudah hampir bikin Mei Mei. Ku beritahu kalian, Direktur Mei tidak akan biarkan kalian pergi. Lebih baik kamu tanya Mei Wansheng. Lihat apakah dia berani bicara omong kosong seperti itu. Jangan karena seekor binatang pengaruhi reputasi hotel kita. Apa? Sekarang kamu takut? Kalau takut, akui saja takut. Ini perjanjian perceraian, kalau takut cepat-cepat tanda tangani. Lalu keluar dari Hai Cheng. Direktur Mei mungkin masih akan memberimu pengampunan. Aku keluar tanpa hak atas peser pun. Apa? Tabungan bersama kita cuma ada 10.000? Rumahnya juga gorengan. Uang muka rumah itu aku yang bayar, dan semua cicilan rumah. Itu aku yang bayar semuanya. Sudah tertulis jelas di sini, itu tanda tanganmu sendiri. Tak tahu malu. Aku tidak akan pernah tanda tangani ini. Aku tak tahu malu, kamu sendiri yang berhubungan dengan banyak pria. Kamu bicara sekali lagi. Perjanjiannya sudah aku kasih ke kamu, baca lalu cepat tanda tangani. Kalau tidak, kamu lihat saja nanti. Anjing cuma bisa menggonggong tanpa kemampuan. Cuma sebuah rumah kecil saja, kamu bisa tanda tangani. Bagi Direktur Su, ini tentu bukan apa-apa. Tapi ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah biarkan dia dapatkan itu dengan mudah. Kamu sudah tidak mabuk lagi kan? Pusing. Kepalaku pusing sekali.
Segera berikan 2 unit rumah luas di lokasi bagus Haicheng untukku sekarang juga. Lokasinya harus bagus, harganya tidak masalah. Ada apa denganmu, Jian Heng? Tidak apa-apa, ada anak muda baru di dekat Shen Yu. Dia langsung menyerang begitu datang, aku tidak siap, jadi aku kena tipu dia. Oh iya, pria itu juga bilang dia adalah bos perusahaan konstruksi kota. Paling tinggi jabatannya. Gak mungkin. Papaku bilang, bos grup konstruksi kota, kantornya gak di Haicheng. Setahun sekali aja mereka ketemu. Iya kan, aku juga bilang, di kantor gak pernah lihat orang ini. Tenang aja, aku akan minta papaku naikkan jabatanmu, nanti. Pasti bisa ketemu General Manager. Oke, Oh iya, papaku bilang, buat ganti rugi aku. Selama ini gak di sampingnya, mau kasih aku 1 rumah. Di Tangja Nyipin. apa? Beneran? Besok bisa langsung pilih rumah kok. Wah asik banget. Mulai hari ini, kita juga orang kelas atas nih. Perumahan mewah kayak gini, bukan cuma punya duit bisa beli. Iya, semua berkat aku, Heng Er, yang jeli milih. Bisa dapat mantu baik kayak Xiao Mei. Xiao Cheng ada urusan, nanti aja datang lagi. Dia punya 2 rumah di sini, luasnya 500 meter. Kamu bisa pilih 1. Sewa bakal aku bayar normal ke dia. Sial banget ya, kemana-mana ketemu kamu. Habis dipecat, mau lamar jadi satpam komplek ya. Sayangnya badanmu kayak gini, gak cocok deh. Belum cium bau amis, udah dengar anjing menggonggong. Kamu, Shen Yu ya, kamu memang hebat. Ganti pria lagi, segitunya butuh duit ya. HMPH, kalau bukan karena kalian sekeluarga, vampir semua. Aku juga gak sampai butuh duit. Kamu, di depan komplek kami, gak boleh ribut. Tanya dulu, kalian pemilik rumah ya. aku pemilik rumah sini, di Tingfengge. Ini kartu pemilikku. Rumah di Tingfengge, luasnya 200 meter. Harganya puluhan juta. Selamat ya Nona, dapat rumah mewah. Cepat usir orang-orang gak jelas ini. Mereka bikin citra komplek jelek. Orang yang gak berkepentingan mohon segera pergi. Denger gak? Yang gak ada urusan cepetan pergi. Sana pergi. Malu-maluin kalau sampai diusir. Siapa bilang dia bukan pemilik? Ini kartu pemilik Han Haige. Apa? Han Haige? Dengar namanya aja biasa, jangan-jangan tipe kecil ya? Bagaimana bisa menyewa toilet saja jadi pemilik properti sekarang ini? Perumahan kami adalah properti mewah, jangan biarkan orang miskin ini mencuri keuntungan dari kami. Pemilik hunian Han Hai kembali ke rumah. Bersiap menyambut. Selamat datang kembali ke rumah pemilik hunian Han Hai. Kenapa ada acara sebesar ini? Hunian Han Hai adalah unit tipe terbesar di sini. Berada di posisi tower utama, harga 1 unitnya mencapai 1,5 miliar yuan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apakah cewek imut ini keturunan keluarga kaya raya? Non muda kaya yang menyembunyikan identitasnya? Nona Shen, nanti tolong kamu. Lapor ke pengelola, jangan biarkan orang miskin ini mencuri keuntungan. Kamu? Bagus sekali Shen Yu. Kamu berani menyembunyikan harta di belakangku. Aku akan menuntutmu. Benar Shen Yu, rumahmu. Punya setengah bagian untuk Jian Heng keluarga kami. Baguslah, rumah macam apa yang kalian inginkan? Aku akan berikan beberapa unit untuk kalian. Nanti dikirimkan beberapa unit untuk kalian di krematorium. Kamu terlalu sombong. Pemilik hunian Han Hai. Apakah ada yang bernama Shen di sini? Bahkan ku bilang saja, bagaimana kamu bisa beli rumah seharga ini? Kalau cuma kontrakan, jangan sok berpura-pura di sini. Oh iya, ini disuruh oleh Pak Su. Aku buat sertifikat rumah dan kontraknya, jika kamu mau. Kapan saja bisa jadi pemilik unit. 8.888 dan 6.666. Sudah saat seperti ini masih mau ngotot, cuma bawa kontrak palsu. Ingin jadi pemilik unit tower utama? Bahkan kalau kalian semua dijual pun tidak cukup membayarnya. Xiao Mei, jangan marah, hati-hati bayinya. Benar, untuk Shen Yu, marah-marah sama orang kelas bawah seperti ini tidak ada gunanya. Orang kelas bawah? Kalian berani-berani taruhan dengan saya tidak? Taruhan apa? Kita taruhan rumah yang kamu pegang ini. Jika kontrak ini asli, rumah kamu harus kamu berikan secara sukarela untuk saya. Apakah si Jalang ini benar-benar punya latar belakang yang tidak saya ketahui? Kalau kamu kalah bagaimana? Jika kalah, kamu yang kata saya. Kalau kalah kamu harus berlutut di lantai, memberi saya 300 kali sogokan kepala. Kemudian menjilat sepatu Xiao Mei sampai bersih. Bagaimana? Takut? Kalau takut cepat-cepat lari dengan ekor di antara kaki. Yang takut nanti lari itu kalian bertiga. Jadi suruh Shen Yu mengundurkan diri. Itu Mei Yuan Zheng yang bilangnya. Iya, sebenarnya kerja Shen Yu. Selalu performanya bagus, saya. Saya tahu, sekarang kamu panggil dia balik kerja. Kasih naik jabatan dan gaji, kalau ini aja. Kamu gak bisa, saya yakin posisi manajer umum. Banyak yang mau dudukin.
Iya. Manajer, ini mereka, bawa kontrak hibah Hanhai Pavilion. Mimpi siang bolong, Hanhai Pavilion baru kemarin dijual. Manajer Ju, kamu gak kenal saya. Ah kamu toh, kenapa baru sekarang kasih tahu? Coba lihat baik-baik, jangan-jangan salah orang. Masa sih, ini tuh orang yang kemarin. Langsung beli 2 unit bangunan terbaik, mana mungkin saya salah. Sekarang bisa serahkan rumahmu ke saya. Barusan Jian Heng setuju. Iya, saya yang bilang, dia gak ada hubungan. Belum pernah lihat yang sebegitu muka tebalnya. Aduh Jian Heng, perutku sakit. Jian Heng, Kita antar kamu ke rumah sakit. Lari pelan-pelan dong. Soner Orlater bakal saya balas. Kenapa baru dateng? Ngapain ketawa? Rumah udah dilihat, puas gak? Belum sempat lihat. Gak usah lihat, gak sanggup sewanya. Saya kasih. Barang gratis itu yang paling mahal, saya gak tahu Pak Su. Kenapa baik banget ke saya, kalau cuma karena kejadian malam itu, gak perlu segitunya. Kalian ngapain niru aku? Sekarang di depan semua orang, aku bilang suka sama kamu. Aku mau ngejar kamu boleh gak? Kamu pikir gini romantis ya? Tanpa izin cewek. Gini tuh sangat gak menghargai kekayaan kita. Memang gak setara, tapi harga diri setara. Sekarang kita setara. Seumur-umur Pak Su belum pernah dipukul ya. Kamu jomblo ngerti apa? Ini namanya belayan cinta. Kamu udah gak bisa ditolong. Se-Indonesia tahu Pak Su otak cinta. Aku suka. Minggir. sombong apa? Masih ngira diri manajer umum. Cuma, kamu dipecat udah tersebar kemana-mana. Terus, Jadi, kami sengaja datang untuk melihat. Seberapa memalukannya dirimu. daripada repot-repot begini, lebih baik kalian berdua tingkatkan kemampuan kerja kalian. Kalau aku menganggur, aku masih bisa pilih-pilih pekerjaan. Kalian berdua, bahkan yang aku tolak pun mungkin tidak bisa kalian dapat. Aku hitung sampai 3. Kalau masih tidak minggir, tanggung sendiri risikonya. Gimana rasanya? Ini air toilet yang aku kumpulkan. Dari belasan kamar. Nikmatin saja. Bukannya kamu bilang kebersihan toilet kamar tamu harus standar? Manajer Shen, sudah sesuai standar? Kalian berdua tidak takut aku laporkan? Ayo laporkan. Ini area mati kamera. Tidak ada yang akan percaya padamu. Area mati kamera? Bagus. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu berani memukulku? Hentikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Manajer, lihat. Shen Yu terang-terangan melakukan kekerasan. Dia berani memukul orang di depan Anda. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Kurang ajar. Dengarkan? Direktur utama bilang kamu kurang ajar. Aku maksud kalian berdua. Aduh, nenek moyang. Kamu tidak apa-apa kan? Bukannya dia dipecat karena melakukan kesalahan? Siapa bilang? Anda sendiri yang mengumumkannya. Tanganku salah ketik saat itu. Shen Yu, mulai sekarang adalah direktur hotel kita. Kerja langsung laporkan padaku. Selamat, Shen Yu. Anda naik jabatan. Salah dong, direktur utama. Diam. Siapa sebenarnya yang membentuk hidup? Orang yang latar belakangnya lebih kuat dari Mei Wanzhang. Sepertinya cuma Su Xiaocheng. Mungkinkah dia? Sekarang Anda benar-benar menaikkan jabatanku jadi direktur, kan? Benar. Kalian berdua perilaku buruk. Kalian dipecat. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Ini balas dendam pribadi. Direktur Shen tentu bisa melakukan ini. Kalian berdua. Tahu berapa kali kalian dikeluhkan pelanggan setiap bulan? Kalau bukan Shen Yu yang menutupi untuk kalian. Kalian berdua sudah dipecat ratusan kali. Direktur Shen, menurutku lebih baik kamu pulang dulu ganti baju. Sisanya aku yang awasi. Kalian berdua, ikut aku. Beritahu jajaran atas Hai Cheng Group, bilang aku sudah datang. Wah, tinggi sekali gayanya. Ada yang terlalu panjang tangannya. Harus dipotong. Ada yang bakal sial nih. Su Zong sudah sampai di Hai Cheng? Pergi ke hotel termewah di Hai Cheng, pesan ruang VIP. Su Zong datang, aku mau sambut dia sendiri. Siap.
Jian Heng, ayahku baru kirim pesan. Katanya Suzong dari grup konstruksi kota sudah tiba, mau adakan pesta sambutan di Hall Tianxunyan. Bahkan khusus kirim undangan untuk kita. Beneran? Masa bohong? Malam ini, kau harus tunjukkan yang terbaik. Kalau dapat perhatian Suzong, masa depanmu cerah. Aku pasti tunjukkan yang terbaik. Kalau ada kesempatan, aku pasti beritahu Suzong. Ada penipu yang sok-sokan pakai namanya. Bikin Shen Yu kena batunya. Tentang kejadian tadi, aku pikir-pikir. Satpam dan Mener itu, mungkin mereka disuap. Buat sandiwara buat kita. Memang jago kamu, Xiao Mei. Kakek, kenapa kau datang? Aku juga bawa nenekmu. Silakan masuk, kalian berdua. Ini calon menantu perempuan yang kau bilang? Iya, Nek, jangan salah paham. Kakek cuma bercanda. Cantik. Aspek lain masih perlu dilihat. Kalian beneran gak mikirin perasaanku? Dengar-dengar kau sudah menikah? Hang, Gak apa-apa. Sekarang kan kebebasan menikah. Nek, Jangan minder. Anakku ini meski pernikahan pertama, tapi umurnya juga udah gak muda. sudahlah, kita bahas lain kali. Nek juga baru sampai. Lapar kan? Yuk kita makan malam. kebetulan kita juga ada tempat buat numpang makan. Di mana? Rahasia. Sudahlah, aku juga lapar. Kau tunjuk jalan. Siap. Diam aja ngapain? Ayo, nanti ku kenalkan anakku. Kalau nggak suka, anggap aja cari teman. Wah, hotelnya mewah banget. Dia terlahir beruntung, Kak Jian Heng. Kau kan berbakat, suatu hari nanti. Pasti lebih hebat dari Suzong itu. Kok nempel terus sih? Kata-kata ini aku kembalikan padamu. Apa? Hari ini mau ajak dua orang tua bangka ini. Ikut nimbrung makan gratis? Aku kasih tahu, enggak mungkin. Dia bilang aku tua bangka? Aku tua? Enggak tua sama sekali. Nenek masih muda kok. Dia ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan harus dihukum. Mei Mei. Dasar nenek tua bangka. Berani mukul aku? Hari ini aku habisin. Kalian semua. Serang aku saja. Tenang. Hari ini kalian enggak ada yang bisa kabur. Ayo, orang-orang. Kalian mau apa? Sekarang baru takut? Takut apaan sih? Siapa yang berani sentuh kami? Iya, siapa yang berani? Kakek, nenek, lebih baik jangan cari masalah. Bagaimana kalau aku traktir makan di tempat lain? Berdiri. Siapa yang izinkan kamu pergi? Mau apa lagi? Mau pergi boleh. Kalian bertiga merangkak dari sini. Sampai lobi hotel, sambil bilang, aku anjing. Kamu keluar rumah pagi-pagi nggak bawa otak ya? Bisa ngomong yang bener enggak sih? Enggak mau? Ayo, serang. Papaku Mei Yuan Zheng. Wakil Presiden Mei itu orang paling top di Haicheng. Ayo bro, jangan macam-macam. Mei Yuan Zheng, siapa dia? Kalian tahu aku siapa? Kamu siapa? Mau bilang. Kamu orang yang bahkan pasu aja harus berlutut? Kalau udah tahu, kenapa nggak cepat minta maaf? Shen Yu. Pemeran yang kamu sewa, bisanya cuma gitu-gitu aja? Tadi pura-pura jadi Pak Su, sekarang datang dua orang. Yang lebih hebat dari Pak Su. Siapa yang bilang bahkan pasu aja? Harus sujud dan ketuk kepala di sini? Ayah, akhirnya kamu datang. Kamu harus belain aku. Ini dia si Jalang, terus-terusan ngejahatin aku. Sekarang malah ngejar sampai ke pesta. Kamu Shen Yu? Terus kenapa? Awalnya mau lepasin kamu, malah. Kamu yang dateng sendiri. Lepasin aku? Maksudmu, menyuruh manajer umum itu? Pecat aku? Sifat picik Pak Mei. Aku udah ngerasain. Kamu cari mati. Anjing tua Mei, buka matamu lihat. Siapa aku sebenarnya? Kamu, aku adalah. Ini bukan orang penting kan? Apa kau kakek wanita ini? Sudah kuduga. Di seluruh negeri tak ada yang seperti Bos Su. Ini token ibu kota. Mei Yuan Zheng, kau tahu kesalahanmu? Apa ayah? Cepat berlutut. Ayah, kau. Kalau tak berlutut, kau bukan anak kandungku. Aku keluarkan kau dari keluarga Mei. Lanjutkan kesombonganmu. Kalau berani ganggu Yu lagi, berarti melawanku. Tidak berani. Kami buta mata tak kenal orang penting. Ini bisa? Yuyu, bagaimana menghukum mereka?
balas dengan cara mereka sendiri. Bukannya kalian suka jadi anjing di lantai? Maka pergilah merangkak. Shen Yu. Jangan keterlaluan. Diam. Token emas ibu kota. Milik 4 keluarga besar ibu kota, total 4. Lihat token emas, seperti ketua keluarga hadir. Kau mau bunuh kami? Tak disangka latar belakang mereka besar. Obat. Aku lupa bawa. Cepat pulang minum. Sudah siap? Hadiah untuk Mei Yuan Sheng. Pasti takkan terlupakan seumur hidup. Untung hari ini beruntung, 4 keluarga besar ibu kota. Tak ada yang bisa kita lawan. Keluarga Su Bos Su adalah yang terdepan. Lalu keluarga Chen, Ye, Shen. Kemampuan sedikit lebih rendah. Benar ada keluarga Shen? Bukankah Shen Yu yatim piatu? Gigolo. Sambut Bos Su di Haicheng. Ayah, apa kau salah orang? Xiao Mei Jianheng. Dia tak cocok untuk acara hari ini. Bawa dia pulang. Kenapa ceroboh sekali? Tuan Zhao, kita bertemu lagi. Oh, kalian kenal? Aku perkenalkan. Jian Heng adalah junior di perusahaan kami. Dengan prestasi dan kemampuan sangat baik. Aku bawa dia hari ini agar dia belajar dari Anda. Aku juga rasa kemampuan Tuan Zhao sangat menonjol. Bos Mei, sungguh tajam mata mengenali talenta. Di mana? Bisa nemuin orang yang gak tahu malu kayak gini. Apa? Mau aku ulangi lagi? Cepat minta maaf ke Pasu. Maaf, Pasu. Semua salah paham. Aku beneran gak tahu kalau Anda direktur utama. Justru karena gak tahu identitasku, kamu jadi ketahuan. Wajah aslinya? Bukan, Shen Yu itu. Cewek bekas yang udah aku mainin. Dia cuma. Kamu memang gak kapok dipukul. Masih ingat aku. Kamu, aku ini. 2 rumah itu, Pak Su yang kasih ke Nona Shen. Berani ngomong jelek Nona Shen di depan Pak Su. Gak mau hidup lagi ya? Katakan, gimana mau nangani mereka berdua? Aku gak ada hubungan sama mereka berdua, Pak Su. Ayah? Kamu cuma anak haram, ibumu punya banyak lelaki di luar. Gak cuma aku doang, aku tahu kamu anak siapa, Direktur Mei. Kayaknya mau adil ke keluarga sendiri ya, aku dukung penuh Pasu. Zhao Jianheng pakai bahasa kasar kayak gini, ngehina Nona Shen. Mending potong aja lidahnya. Ayah, jangan gitu. Siapa suruh Pasu, biar aku yang urus sendiri. Tanda tangan ini, hari ini kamu dibebasin. Cepat tanda tangan. Bawa Direktur Mei pergi. Siap. Mereka udah tanda tangan semua. Gak ada hubungan sama ini. Zhao. Direktur Mei, perusahaan nemuin kamu korupsi, suap, nyalahi hubungan pribadi, pelecehan seksual sama bawahan cewek, puluhan pasal. Tunggulah dituntut, hancur semuanya hancur. Ditambah kamu juga dipecat dari perusahaan. Bisa pulang buat bersin barang. Perut, Jianheng, perutku sakit banget. Mei tahan dulu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Menurutmu dia bakal suka kado ini? Ini biar aku aja. Kamu capek-cepetan pulang istirahat. Aku gak capek. Kakek nenek, belum makan malam kan? Gimana kalau aku kelong buat beliin? Oke, Anak ini baik banget. aku tidak salah lihat kan? Bukannya itu salahmu? Sakitnya gak pas waktu. Kalau nggak, udah ketemu cucu kita. Suzong, mau dipukul lagi? Mau pukul aku? Boleh aja. Tapi aku takut tanganmu sakit. Bosan? Aku mau kasih kamu hadiah. Tapi aku gak tahu kamu suka atau enggak. Maksudmu soal promosi? Iya, Terima kasih. cuma terima kasih doang. Terus aku traktir makan. Tapi ada 2 orang tua juga. Oke deh. Tapi hadiah ini gimana? Yang kamu mau, udah aku ambilin. Gimana mau balas budi? Kamu terlalu dekat. Siapa suruh wangimu enak banget?
Aku suka. Su Xiaocheng, kamu dari dulu selalu jahat ya? Cuma sama kamu aku jahat. Ayo kakak makan. Aku tarik lagi ucapan barusan. Xiao Cheng yang racunin kamu ketemu. Siapa? Nona kedua Shen. Shen Yao. Kok bisa dia? Kamu kenal? Ah, nggak kenal. Gak apa-apa, orangnya aku bawa. Lepasin aku. Shen Yu. Shen Yu, kamu ya Shen Yu? Papamu baru meninggal, mamamu di Haicheng. Langsung nikah sama papaku bawa kamu ke Haicheng. Mereka kan saudara kandung, nggak takut ditertawai. Ini nggak perlu kamu ceritain ke aku. Mamamu rebut papaku, sekarang kamu mau rebut tunanganku. Tapi kamu masih pura-pura polos di sini. Shen Yu, kamu murahan banget sih. Tunangan itu punyamu, aku nggak mau. Oke, ingat baik-baik ucapanmu. Atau aku usir kamu dari keluarga Shen. Kakak Xiao Chen, tadi itu Shen Yu ya? Gak bisa kasih tahu. Malah kamu kejar ke Haicheng buat racunin aku. Tapi secara logika, kita udah nikah. Tapi maksudmu, ini salahku? Bukan itu maksudku. Shen Yao, aku bilang terakhir kali padamu. Pertunangan kita sudah dibatalkan. Kita sudah tak ada hubungan. Hari ini, karena hubungan baik keluarga Shen dan Su, aku lepaskan kamu. Tapi kalau kamu cari mati lagi, aku tak keberatan. Saya buat videomu. Kakak Xiao Chen, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Bawalah dia pergi. Pasti itu wanita Shen Yu yang berulah. Halo, Bu, aku ketemu Shen Yu. Halo, Nona Shen. Xiao Cheng. Aku tak mau dengar apapun tentang dia. Kamu baik-baik saja? Terkilir? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aduh, kasihan. Yuer ini. Sepertinya jodoh sama pemuda keluarga yaitu. Jangan asal bicara. Aku lihat sendiri, kau dan si nakal itu. Bukannya besok kita makan siang. Dan ketemu Yuyu? Kalau Yuyu setuju, ya ketemu aja. Xiao Cheng kita, lebih hebat dari pemuda keluarga itu. Cangkul yang rajin. Pasti bisa gali tembok. Kamu calon tunangan hari ini? Gajiku 4 juta sebulan, tak habis-habis. Setelah nikah, kamu urus. Jadi ibu rumah tangga. Apa katamu? Memotong pembicaraan orang tak sopan. Suami pemimpin istri. Kedepannya dengar kata aku. Kamu, wajahmu sih oke. Tapi agak gelap. Wanita makin tua makin turun nilainya. Sedangkan kita pria, makin tua makin laku. Stop. Kamu cucu kakek Su? Masa aku bisa margasu? Gaji 4 juta? Ah, syukurlah. Aku sarankan kamu sadar. Pria sepertimu. Hidup dari zaman perunggu pun tak ada harganya. Aku teringat, jam 12 ada rapat. Aku dulunya. Tunggu dulu, duduk lagi dong. Kamu ini siapa? Tunggu, bayar makanannya dulu. Shen Yu. Dia istriku. Kamu tampan sekali. Aku rasa kita bertiga bisa hidup bersama. Ah, itu sangat bagus. Mulai sekarang. Kamu bisa menerima pukulan untukku. Kamu tidak tahu. Dia punya kecenderungan kekerasan. Setiap tahun, setidaknya aku dibawa ke unit gawat darurat lebih dari 10 kali. Tapi sekarang ada kamu, jika kita berdua bersama. Mungkin masing-masing dari kita hanya perlu masuk 5 kali saja. Tapi aku ingat sekali kejadian yang paling parah. Kepalaku hampir saja dia. Itu benar-benar mengerikan. Hei Nona, Nona jangan pergi. Nona. Hahaha. Apa dengannya? Tentu saja, kencan buta kamu ini. Tidak tahu apa yang kakek nenek rencanakan. Kakek nenek, apakah tidak mungkin seberuntung itu? Apakah Su Xiaocheng benar cucu kakek Su?
Kamu siap bagaimana menjelaskan ke kakek nenek? Untuk orang yang tidak kusukai. Tentu saja saya tolak dengan tegas dan jelas. Bagus, memang harus menolak seperti itu. Kenapa aku mencium aroma konspirasi nih? Sudah sore. Aku mau pulang tidur. Hei, tunggu. Untuk berterima kasih pada Nona Shen yang sudah menolong saya keluar dari masalah. Apakah saya berhak mengundangmu makan malam? Tuan Su, lebih baik jangan membalas budi dengan kejahatan. Kita main game. 1, 2, 3 patung tidak boleh bergerak. Boleh bergerak belum? Shen Yu diculik, kerahkan semua kekuatan. Gulingkan seluruh Hai Cheng, kamu harus menemukannya untukku. Kaget melihat saya kan? Zhao Jianheng. Saya kira kamu orang yang pintar. Diam. Ini semua salahmu, kamu membuat saya kehilangan pekerjaan. Membuat orang tua saya dipecat dari perusahaan, juga membuat Mei Mei keguguran. Membuat saya kehilangan segalanya, itu semua karena kamu. Aduh, maaf ya. Sakit kan? Bukannya kamu banyak bicara? Bicara. Perbuatanmu ini melanggar hukum. Diam. Sekarang saya tidak peduli lagi dengan banyak hal. Bukankah Su Shaocheng mencintaimu? Sekarang saya akan telepon dia, saya ingin lihat berapa uang yang dia bersedia bayar untuk membeli nyawamu. Halo, Su Shaocheng, pacarmu. Dia ada di tanganku. Siapkan 1 miliar untuk menebus nyawanya. Kamu mau atau tidak? lepaskan dia, aku kasih 2 miliar. Tapi kalau kamu berani sakiti dia, kubunuh seluruh keluargamu. Baiklah. Bicara dong. Jianheng, jangan gegabah. Nanti Su Shaocheng. Akan bunuh kita. Jianheng. Cepat selamatkan aku, Jianheng. Cepat selamatkan bapakmu. Kamu dengar nggak? Aku nggak bisa mikirin yang lain lagi. Sekarang aku harus urus diriku sendiri. Nggak bisa urus kalian. Bilang ke mereka. Siapkan 2 miliar, plus 1 pesawat pribadi. Bilang. Katanya hebat. Kok sekarang diam aja? Bilang. Zhao Jianheng, tenang. Aku akan siapkan sekarang, tapi kamu harus jamin keamanan Shen Yu. Aku kasih waktu setengah jam. Nanti, aku akan bawa dia turun neraka bareng. Sinyal ketahuan di gedung tak selesai. Jianheng, gimana sama ibu? Kamu minum dulu. Su Shaocheng itu, memangnya ada bagusnya apa? Banyak cewek, kok cuma kamu yang dia suka? Aku nggak tahu. Apa karena kamu jago di ranjang? Kebetulan aku juga mau coba, rasanya gimana? Lepas. Hentikan. Kalian juga? Datang cari mati ya? Shaocheng. Ada yang temani mati, aku udah puas. Aku cuma mau dia masih napas. Suzong, ahli bedah top dunia, sedang menuju ke sini. Harus selamatkan dia. Kalau enggak, rumah sakitmu. Gak usah ada lagi. Iya. Kamu sadar. Ayo. Terima kasih. Kenapa bilang ini ke aku? Bu, lihat kan? Aku bilang benar. Jangan buru-buru. Aku ada yang mau bicara berdua sama Yuyu. Ibu bisa. Silakan keluar. Ini maksudmu? Shaocheng, kamu keluar dulu sebentar. Aku beliin kamu makannya. Shen Yu, dasar kamu nggak tahu malu. Kenapa kamu nggak mati aja? Kamu lupa dulu.
Bilang apa ke aku, Yuyu? Bukan aku yang salahin, bertahun-tahun kamu nggak ada kabar. Buat aku khawatir selama ini. Khawatir? Lihat aku terbaring di sini, nggak ada satu kata perhatian. Langsung marah-marah. Ini yang kamu sebut khawatir? Kenapa? Aku lihat kamu kan nggak apa-apa juga. Apa? Harus ibu sujud sembah ke kamu? Kalau kamu pinter setengah adikmu, aku nggak perlu cari kamu selama ini. Kalau ada urusan bilang aja langsung. Kalau kalian kesini cuma buat pamer. Hubungan ibu anak yang mesra. Aku nggak minat nonton. Kalau gitu aku terang-terangan aja. Kamu lama nggak muncul. Perjanjian nikah dulu antara keluarga Su dan Shen. Udah dianggap buat adikmu. Kamu nggak boleh rebutan sama adikmu. Aku nggak tertarik sama perjanjian nikah yang kamu omongin. Bohong. Terus kenapa? Kamu terus-terusan godain kakak Xiao Chen? Yang mau nikahin aku dulu. Itu Su Xiaocheng. Bu lihat, dia aktingnya kayak beneran. Sok suci. Entah dulu kamu tahu atau enggak, yang penting sekarang kamu udah tahu. Lepasin Su Xiaocheng. Kasih ke adikmu. Bukan barangku. Mana bisa seenaknya dikasih? Kamu bajingan. Soal jahat, aku nggak bisa ngalahin kamu. Soalnya, ngasih obat gituan, aku nggak bakal lakuin. Ngasih obat? Dia fitnah aku. Aku capek. Kalian pergi aja. Kalau berani bohong, aku bakal habisin kamu. Pergi. Kamu pergi. Keluar. Apa yang ke Yuyu? Gak apa-apa kan? Yuyu, kamu nggak apa-apa kan? Kakek nenek Su. Ini aku, Shen Yao. Om Tante Su, ini cuma salah paham. Kamu juga datang ke Haicheng? Shen Yao Xing, kalian kasih penjelasan, kenapa perlakukan pasien seperti ini? Nenek, ini cuma salah paham, kami lagi bercanda sama dia. Iya betul, Shen Yu ini anak sulungku. Hari ini aku dan Yao Yao datang. Sengaja mau jenguk dia. Ternyata kamu Xiao Chen, yang nangis-nangis pengen nikahin putri keluarga Shen. Wah, ini beneran jodoh ya? Iya, jodohnya udah nentuin kamu dan Xiao Cheng. Pasangan yang ditakdirkan. Kakak dulu kabur dari rumah. Cuma buat ngindarin kakak Su, jangan susahin dia. Iya, menurutku, Yao Yao dan Su Xiao Chen baru pasangan yang ditakdirkan. Yuyu kami, gak cocok sama Xiao Chen. Orang sehebat ini, kamu ngomong lagi? Xing, aku selalu kira kamu nikah sama Shen Xin. Buat Yuyu gak direndahkan. Rupanya aku salah. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Shen Yao sama Yu, siapa anak kandungmu? Gak nyangka kamu bisa ngomong kata-kata kejam kayak gitu. Sama kamu. Nenek, kamu aku cuma bercanda. Udah gak tahan? Kamu pikir aku buta? Barusan pakai tenaga segitu. Mau mencekik Yuyu sampai mati. Muda-muda kok jahat banget. Mending jomblo seumur hidup daripada nikahin perempuan kayak kamu. Aku besok-besok jenguk lagi. Nenek, kakek, jangan gitu. Aku baik-baik aja. Anak ini terlalu paham, kasihan banget. Kalau gitu, nenek bakal lebih sayang sama aku. Mulai sekarang ada nenek, gak bakal biarin kamu diremehin. Sama aku. Kami dengar dari manajer hotel. Kamu dirawat. Nenekmu pengen buru-buru terbang. Ke sini. Hahaha. Kalian kok di sini? Kamu kok nyampe sini? Pas banget dateng. Aku juga mau tanya soal kencan butamu. Udahlah, cuma telat nikah dikit. Sampai mau bunuh cucu sendiri? Pembunuhan. Iya, soal tampang jelek gak usah dibahas lagi. Kayaknya dia ini ada masalah. Kamu yakin? Ceritain detail dong. Soal calon jodoh itu. Yang itu, yang rambutnya dikepang dua, terus cengengesan mulu. Kok kayak dua orang beda ya? Sudahlah, pokoknya aku kasih tahu aja. Aku udah suka sama orang. Ya udah kami gak maksa, Yuyu. Aku perkenalin, ini Xiao Chen. Kalian jadi teman baik aja ya? Nenek, kalian kenal? Ini jadi kamu kalian. Mau nikahin itu? Aku tahu kok, tapi Kalau gak suka gak apa, jangan ngomong. Kata-kata kasar lagi. siapa bilang aku gak suka? Su Xiaocheng. Nenek, Sebenarnya aku sama Xiao Cheng. udah lama kenal, tapi gak nyangka kalian berdua adalah kakek neneknya. Kalian kenal? Berarti tadi. Oh, jadi calon jodoh yang dikenali nenek itu dia ya? Pantas aja kamu ada di restoran waktu itu. Nenek, aku salah orang. Suzon juga bisa salah orang? Kami bukan cuma kenal, hubungan kami juga dekat. Teman biasa aja. Kok cuma teman biasa? Ya, dikit lebih baik dari teman biasa. Cuma dikit doang. Jangan makin keterlaluan. Udah kenal aja bagus, pernikahan gak bisa dipaksain. Pelan-pelan aja dulu jalin hubungan. Kalian ngobrol aja dulu. Aku mau tanya dokter soal kondisi. Kamu duluan aja. Aku butuh teman. Ya Xiao Cheng temenin aja. Gak boleh.
Yao Yao, jangan sampai kamu ngelakuin hal bodoh ya. Pura-pura baik, kamu sama anakmu. Sama-sama hina. Kok bisa ngomong gitu ke ibu? Kamu tanya diri sendiri dulu, pantas gak? Ibu kandungku mana? Meski bukan ibu kandung, aku udah ngasih segalanya. Sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Baik. Karena kamu bilang peduli padaku, maka pergilah beritahu Shen Yu. Suruh dia menyerahkan kakak Xiao Cheng padaku. Begitu aku akan menganggapmu sebagai ibu. Aku sedang mencari cara. Cara? Masih bisa cari cara apa lagi? Mau suruh Shen Yu mati? Seperti membunuh paman dulu, sama seperti dulu. Kamu ngomong apa sih? Apa aku ngomong sembarangan? Begitu dia mati, keluarga Shen akan kamu yang kuasai. Begitu, aku bisa dengan sah menikahimu. Tenang saja. Aku akan membuatnya mati tanpa suara. Dulu paman tewas di laut, bukankah itu rencana kalian? Kamu tahu dari mana? Beritahu saja, aku dan ayah satu hati, kalian ibu dan anak. Baru orang luar. Ayahmu yang memberitahumu? Tentu. Aku pikir-pikir dulu caranya. Tapi soal ini, baik. Tentu saja. Selamat atas keluar rumah sakit, Nona Shen. Terima kasih. Yuyu, nikahlah denganku. Romantis sekali, iri dengan Nona Shen ini. Katanya Tuan Su ini orang terkaya se-Indonesia. Bahkan menungguinya di rumah sakit, merawatnya selama ini. Cepat bangun. Ya. Kalau tidak mau bangun, aku akan suruh kakek nenek. Mau bingung aja. Mereka akan mendukungku. Mereka sangat mesra, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Shen Yu. Aku ada urusan denganmu. Kamu tidak boleh bersama Su Xiao Cheng. Kamu tidak muncul selama ini, hanya untuk mengatakan ini padaku? Aku sibuk beberapa hari ini, lihat dulu ini baru bicara. Wasiat ayahku. Benar? Ayahmu tidak setuju pernikahan politikmu dengan keluarga Su. Wasiat ini, aku baru dapat setahun yang lalu. Ayahmu di kota utara, masih meninggalkan beberapa properti untukmu. Wasiat ini asli. Baik, aku mengerti. Syukurlah aku sudah menyiapkan beberapa properti. Kalau tidak, ini benar-benar tidak mudah untuk menipu. Apa yang kamu pikirkan? Ayahmu tidak setuju pernikahanmu dengan keluarga Su. Tidak apa-apa. Sekarang kami menyampaikan berita keuangan penting. TNU orang Tionghoa. Zillion Digital yang didirikannya terdaftar di Nasdaq hari ini. Nilai pasarnya mencapai 300 miliar dolar AS pada hari bersamaan. Ayah, Presiden, saya sudah membelikan tiket pesawat untukmu kembali ke Tiongkok. Apakah kamu sudah menyelidiki hal yang kuberikan padamu? Putrimu. Saat ini bisa dipastikan dia berada di Haicheng. Ubahkan jadwal tiket pesawatku. Pergi ke Haicheng dulu. Baik. Yuyu, sudah bertahun-tahun, apakah kamu hidup dengan baik? Akhirnya ayah bisa menemukanmu. kau kenal TNU? Dia adalah tokoh legendaris dan juga sangat misterius. Dikatakan bahwa dari awal mendirikan usaha sampai pencatatan hanya butuh beberapa tahun. Kamu tertarik dengannya? Saya dengar dari beberapa mitra kerja dalam negeri. Dia baru-baru ini akan kembali ke Tiongkok. Kalau begitu, bisakah kau bawa aku bertemu dengannya? Aturkan jadwal untukku. Baik, Presiden. Turun dari mobil. Bukannya mau kembali ke hotel? Kamu ini bunglon, ya? Suhu bisa berubah-ubah dengan cepat. Su Xiaoeng. Hahaha, oke. Ayo, pasang penutup mata ini. Untuk apa ini? Sangat misterius. Pasang saja nanti kamu tahu. Belum boleh membukanya ya? Sudah sampai. Yuyu, selamat atas pemulihanmu. Saya akan potong kue untuk kalian. Iya, potong kue. Berani bergabung dengan ibumu untuk menipu aku.
Ayo saudara-saudara, minum 1 gelas. Ayo. Terima kasih Kak Yao, minum 1 gelas. Terima kasih saudara-saudara. Ayo Kak Yao, isi gelasnya sampai penuh. Ingin hadiah tidak? Siapa yang buat kue ini? Aku Shen Yao. Sekarang, segera ke kamar sebelah untuk bertemu denganku. Tidak ada waktu. Apakah kamu ingin tahu? Bagaimana ayahmu meninggal? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika ingin tahu, datang sendiri menemuiku. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu. Kalian makan duluan saja. Aku ke toilet sebentar. Aku ikut denganmu. Ini toilet perempuan. Gak apa-apa, aku tidak bisa baca huruf kok. Kamu cabul ya? Xiao Cheng, kamu cari gara-gara ya? Tenang saja. Aku akan segera kembali. Lihatlah, ini hadiah yang kuberikan untuk kalian. Apakah kalian puas? Sangat puas. Wanita ini pasti harganya mahal banget ya? Gratis. Jangan-jangan dia punya penyakit apa-apa? Dia adalah kakak perempuanku, jaminan masih suci. Tangan ini mulus banget. Tapi emosinya juga besar ya. Shen Yao, apalagi yang kamu ulangi kali ini? Apa maksudmu tadi di telepon? Kenapa terburu-buru? Duduk. Aku tidak ada waktu main-main denganmu. Baiklah. Minumlah anggur ini, dan aku akan memberitahumu kebenarannya. Kamu pikir aku bodoh ya? Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu pasti akan meminumnya. Baiklah, aku percaya kamu sekali ini. Sekarang bisa kan? Sungguh bodoh. Tidak tahu apa yang membuat kakak Xiao Chen menyukaimu. Apa bagian darimu yang menarik? Tapi anggur ini bisa membuatmu tertidur selama beberapa hari. Kamar 303, cepat ke sini. Cepat bawa dia pergi. Kamu mau bawa dia kemana? Kamu siapa? Mau mati ya? Minggir. Kakak Xiao Chen, kulihat kakak ini terlalu banyak minum. Aku mau antar dia pulang. Pergi beritahu Shenxin untuk bawa dia pergi. Atau aku sendiri yang kembali ke Beijing untuk menagih tanggung jawabnya. Bodoh. Selalu menempatkan dirimu di tempat yang berbahaya. Kakak Xiao Chen. Kamu mau kemana? Aku mau tidur. Tidak boleh. Kamu harus menjaga Yuyu di sini. Dia tidak apa-apa. Menaklukkan hati perempuan harus penuh perhatian. Jangan-jangan maksudmu itu, suruh aku memanfaatkan situasi? Ini kan ide kamu sendiri. Bukannya kamu yang bilang? Malam ini jangan tidur. Besok pagi saat Yu bangun. Yang pertama dilihatnya harus kamu. Oke, aku paham. Ingat ya. Kalau kamu berani sentuh Yuyu sedikit saja, besok pagi aku sendiri yang antar kamu ke kantor polisi. Orang lain yang lihat, pasti kira kamu kakeknya. Kamu tahu nggak, sebesar apa masalah yang kamu buat? Wah Lao Shen, jangan gitu dong. Pergi sana. Aku nggak butuh kamu sok baik di sini. Kalau kamu mau anak perempuanmu, nikah sama kakak Xiao Chen, bilang aja langsung. Jangan munafik di sini bohongin aku. Aku nggak begitu. Sudahlah. Kalau Su Xiaocheng sudah datang ke Hai Cheng tapi masih nggak ngasih muka. Mau nggak mau aku terima tawaran kerjasama dari paman-pamannya itu. Kamu ngapain? Aduh. Kenapa kamu di ranjangku? Lupa siapa yang telepon aku kemarin? Kamu mau bunuh suami sendiri? Siapa suruh kamu mesum? Lagian aku kan bukan istrimu. Ada masalah besar. Nenek kenapa? Xiao Cheng, aku dengar di berita. Para eksekutif perusahaan ternama se-Indonesia tiba-tiba mau mengadakan
Rapat penting di Haicheng, tempatnya di Hotel Haicheng. Waktunya malam ini jam 8 sampai 10. Kamu dapat pemberitahuan? Beberapa pamamu sudah datang semua. Kakek, maksudmu mereka sengaja merencanakan untuk menyerang Cheng? Sulit untuk tidak berpikir begitu. Tapi kenapa mereka memilih waktu sekarang? Karena aku nggak di Beijing, ini kesempatan terbaik buat mereka bertindak. Bisa nggak kamu nggak usah pergi? Kamu khawatir sama aku? Nggak. Xiao Cheng harus pergi, menunjukkan kelemahan berarti. Kehilangan kepercayaan para pemegang saham. Aku temanin kamu pergi. Aku akan selesaikan ini. Xiao Cheng, aku tanya kamu. Kenapa terus bilang mau nikahin aku? Kamu masih ingat nggak? Pernah nolong anak kecil? Bangun. Halo 120? Ada orang pingsan di sini. Kamu sadar? Aku akan balas budi. Oh, kamu ya? Dulu mereka nggak bisa bunuh aku, sekarang apa lagi? Aku janji sama kamu, pasti balik. Beneran nggak pergi? HM. Nggak ada hati. Wah, keren banget. Katanya nggak pergi. Aku bilang nggak pergi bareng kamu, tapi bukan berarti aku sendiri nggak bisa pergi. Kamu punya undangan? Nggak. Nah, kamu mungkin harus nongkrong di luar dulu deh. Su Xiao Cheng, orang kaya kamu. Pantas jomblo 30 tahun. Bercanda. Aku pasti lindungin kamu. HM. Nah, gitu dong. Kamu nggak diundang ke sini. Aku datang sama tunanganku. Satu undangan cukup kan? Shen Yu, kamu. Aku lihat kamu bisa sombong berapa lama. Paman kedua, paman ketiga. Paman kedua. Yuyu, panggilnya kok jauh banget. Panggil papa aja. Yu, Aku cuma punya satu papa. Dia udah meninggal. Kalau harus manggil paman kedua papa, takutnya umur paman pendek. Masih tajam mulutnya ya. Sama-sama, paman kedua juga masih licik kayak dulu. Haha, lihat deh keponakan aku ini. Selalu aja mulutnya nggak mau kalah. Xiao, kamu nanti kalau nikahin cewek ini, hati-hati loh. Tenang paman ketiga, gigiku kuat, suka gigi tulang keras. Justru kamu tuh, makan nasi basi dikit aja, nanti susah cerna. Acaranya mau mulai, kita duduk yuk. kenapa bohong sama aku? Kalau yang kamu maksud, soal aku sama Xiao Cheng. Aku tidak percaya ayahku akan mengatakan hal seperti itu. Kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu kembalikan beberapa properti itu padaku. Soal harta, ayahku pasti memberikannya padaku. Baiklah, aku kasih tahu kamu. Jangan berpikir karena kamu sudah meninggalkan Su Xiaochen. Kamu bisa tidur nyenyak sekarang. Bei Cheng akan segera berubah, nanti kamu jangan datang. Menangis meminta bantuku. Kalau begitu mari kita saksikan saja. Terima kasih semuanya yang sudah memberi muka untuk Ushen. Yang datang ke Haicheng di tengah kesibukan kalian. Apakah kamu yakin? Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Jangan takut, aku di sini. Yang pertama adalah kepala keluarga Chen. Tuan Chen Changshen. Yang kedua adalah wakil kepala keluarga Ye. Tuan Ye Rongxuan. Yang ketiga adalah dari keluarga Shen.
Yang tidak pandai itu adalah saya, haha maafkan kalau berlebihan. Dan yang terakhir, itu adalah keluarga nomor 1 di Haicheng kami. Keluarga Su. Ini pasti Su Shaocheng. Sudah pasti dong, dia adalah orang paling berpengaruh di keluarga Su. Yang datang adalah Su Wanshan dari keluarga Su. Tuan tua Su. Apa? Bukankah dia sudah pensiun bertahun-tahun? Iya, Su Shaocheng juga ada di acara ini. Tidak mungkin sampai gilirannya Su Wanshan. Diam dulu semuanya, sekarang mari kita sambut Tuan tua Su untuk naik ke panggung dan memberikan beberapa kata. Silakan Tuan tua Su. Aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan, sudah 20 tahun aku tidak campur urusan bisnis lagi. Kedatanganku kali ini adalah untuk memberitahu kalian semua. Aku Su Wanshan kembali lagi. Seekor kuda tua tetap punya cita-cita untuk menempuh jarak ribuan mil. Aku pasti bisa memimpin keluarga Su menuju kejayaan lagi. Ini sudah sangat jelas, tapi dengan apa dia bisa melawan Su Shaocheng? Shaocheng, katakan saja, apakah kamu mau menyerahkan posisi itu untuk paman kedua, biar paman membantu kamu beberapa tahun lagi? Jawaban apapun untuk pertanyaan ini adalah jebakan. Jika Su Shaocheng menolak, dia akan dicap orang yang hanya mementingkan keuntungan. Jika dia setuju, Tentu saja aku bersedia paman kedua saya keluar kembali mengurus urusan. Hanya saja paman, aku tidak tahu apakah kamu. Karena istirahatnya terlalu lama, sampai-sampai kamu lupa. Alasan kenapa dulu mundur. Shaocheng, kamu cukup nyatakan sikap saja. Soal ini aku memang harus jelaskan ke kalian semua. Alasan pamanku dulu mundur adalah dia investasi di 10 perusahaan, 3 rugi. 7 lainnya langsung bangkrut, bikin rantai keuangan Supatah, rugi 30 miliar tanpa sebab. Apa? Benar ada hal seperti itu? Jadi, paman, aku memang sulit serahkan perusahaan ini padamu. Hahaha, Shaocheng ini muda berbakat. Memang bagus. Aku rasa maksud pamamu juga sudah jelas. Karena kamu tidak mau, pamanmu juga tak akan memaksa. Mereka ingin jual semua saham Su di tangan mereka padamu. Kamu mau? saham Su di tangan mereka bernilai ratusan miliar dolar. Su Shaocheng mungkin tak bisa keluarkan uang tunai sebanyak itu. Aku bisa beli kembali. Haha, ya, mereka juga mau pensiun dengan tenang. Benar-benar tak ada waktu untuk menunggu lagi. Ini kontrak yang disiapkan. Pamanmu. Tentu, transfer ke rekening dalam 24 jam. Dana sebesar itu, siapa yang bisa keluarkan? Para paman, bisa diberi tenggang waktu beberapa hari? Tidak bisa. Kamu juga harus pahami kami. Uang kurang tak apa, kebetulan di pesta hari ini. Kita jual sahamnya, yang nawar tertinggi menang. Kebetulan orangnya banyak, dikumpulin sedikit-sedikit, uangnya juga terkumpul. Haha. Ini juga maksud kalian? Saham keluarga Su mau dijual? Aduh, tak kusangka aku bisa saksikan langsung jatuhnya seorang raksasa. Aku tak setuju. Kalian tak tahu malu, tak punya kehormatan keluarga. Memaksa Su Shaocheng lepaskan kekuasaan. Bawa dia keluar. Siapa berani sentuh anakku? Shen Yunye, Kakak, kamu tidak mati. Ayah. Benar kamu? Iya aku. Biar aku lihat kamu baik-baik. Yuyu sudah besar. Bertahun-tahun ini kamu menderita. Lalu kenapa kamu tak pernah datang lihat aku? Nanti kita bicara lagi, selesaikan urusan di depan dulu. HMPH, kembali lagi mau bagaimana? Sekarang keluarga Shen sudah di tanganku. Kamu tidak bisa menimbulkan masalah apa-apa. Kakak, syukurlah kamu baik-baik saja. Sekarang bagaimana? Kakak, kamu ini ngapain? Kamu merencanakan kecelakaanku sudah cukup buruk, tapi tidak menyangka kamu bisa memperlakukan putriku seperti ini. Kakak, jangan terlalu lancang. Putri MU sudah berbuat salah. Aku sedang mendidiknya untuk MU. Mendidik? Dengan membuangnya ke Haicheng dan membiarkannya mati? Kamu tidak berhak bicara di sini. Kalau mau dengar, duduk di sini. Kalau tidak, kamu juga akan kuusir. Urusan kita berdua. Nanti kita bicarakan. Aku umumkan. Aku membeli semua saham grup Su. apa? Siapa sebenarnya orang ini?
HMPH. Kakak, keluarga Su tidak akan memberimu dukungan apapun. Kamu tidak takut mulutmu keseleo angin? HMPH, dengan uang segini, bahkan 1% saham Su pun tidak bisa kamu beli. Siapa bilang aku pakai uang ini untuk beli saham Su? Pesta hari ini. Silakan dinikmati, semua aku yang bayar. Bagus. Uang ini cukup untuk biaya pesta hari ini? Bawa kontrak penjualan saham. Kamu benar-benar mau beli? Kamu harus tahu, uang harus masuk dalam 24 jam. Kalau melanggar, harus bayar denda 10 kali lipat. Bawa, jangan banyak omong. Transfer sesuai kontrak. Baik, pura-pura, terus saja pura-pura. Kalian tunggu saja untuk ganti rugi. Halo, Tuan Su. Uang penjualan saham MU sudah masuk. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kamu menghancurkan kami. Kami tidak jual lagi. Kontrak sudah ditandatangani, tidak boleh mundur. Yuyu, ini hadiah dari ayah untuk MU. Maafkan ayah, sudah bertahun-tahun tidak menemanimu. Yunye, kamu tidak bisa begitu saja. Keputusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Ayah, aku... Bukankah kamu selalu bertanya, apakah aku mau menikah denganmu? Sekarang ku jawab, aku mau. Saham Su adalah mas kawinku. Grup Su, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Ini adalah maharku untukmu. Mulai hari ini, Yuyu adalah Direktur Utama Grup Su. Bagus. Apa yang kau lakukan? Semua bukti desainku dulu sudah kupegang. Kalian bisa pergi untuk diperiksa. Ayo, kakak. Kasih aku kesempatan dong, kakak. Yuyu, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ayah, bertahun-tahun ini, ayah sudah menderita. Masak sup apa ini? Kok ada bau obat tradisional? Sebentar lagi Yuyu dan Xiao Cheng pulang. Aku sengaja buatkan untuk mereka sup 10 keutamaan. Pasti cepat dapat cicit. Hei, kali ini, hehe. Jangan pura-pura. Kau pikir aku tidak lihat? Kamu sudah mentransfer aset dari tabungan rahasia ke cucu kita, Xiao Cheng. Cukup buat beli separuh kota utara, kan? Masih khawatir apa? Itu saja kamu ketahui. Aduh. Gimana? Apakah sangat bersinar? Memukul muka semua orang? Ada, tapi bukan aku. Kamu masih hidup? Ayo, bersulang. Hari ini senang, minum lebih banyak. Aku ini enak ya? Xiao Cheng. Bukankah aku memberimu? Bukan kakek. Makan lebih banyak lagi. Itu, Kakek. Udah juga, makan lebih banyak. Xiao Cheng. Ini mau membuatku diam, ya? Aku memberimu uang sebanyak itu. Kenapa tidak kau keluarkan untuk beli beberapa saham? Ternyata kamu punya uang. Aku lupa. Aduh. Kita sudah sepakat, itu mahar untukmu, mas kawinku. Ini tidak boleh berubah. Kalau bukan untuk membantumu keluar dari kesulitan, agar keluarga Su tidak malu. Begitu banyak orang yang melihat, kamu tidak boleh ingkar janji, Su. Ini sup yang kumasak untuk kalian berdua. Coba rasakan. Minum selagi hangat, coba enak tidak? Minum semuanya. Sudah capek, lelah, kan? Kalian berdua cepat pulang istirahat. Bukan. Capek, kalian cepat pulang istirahat. Ini pantaskah? Apa yang tidak pantas? Soal waktu saja. Kalau kamu pergi lagi, aku akan ceritakan masa kecilmu yang mengompol ke Yuyu dan mereka. Aduh, urusan anak jangan kita ikut campur ya. Kita lanjut makan saja. Ayo, kembali ke kamar istirahat. Nenek, kamu ngapain sih? Nenek, Nenek, buka pintunya dong. Nenek sudah tua, pendengarannya kurang. Nenek, buka pintunya. Boleh? Buka pintu, Nek. Nenek. Iya. Sepertinya keluar, tidak mungkin lagi. Kenapa panas sekali?
Efek obatnya tidak sebesar itu, kan? Kalau begitu, kamu mau? Aku pasti mau dong.